Banjir adalah kondisi di mana air meluap dan menutupi wilayah yang biasanya kering. Banjir dapat disebabkan oleh hujan deras, sungai yang meluap, pepohonan yang hilang. Banjir bisa menjadi bencana alam yang serius dan dapat menyebabkan kerusakan besar serta mempengaruhi banyak orang. Dipicu hujan lebat, 3 kecamatan di Bandar Lampung dikepung banjir sejak Sabtu malam. Ratusan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian hingga 3 meter. Banjir di Rajabasa telah terjadi sedari dulu. Dari informasi yang kami dapatkan dari warga, banjir mulai terjadi pada tahun 2000-an, tetapi hanya banjir ringan. Dan pada tahun 2017, banjir hebat terjadi. Namun, setelah itu hanya banjir ringan dan banjir dahsyat terjadi kembali pada tahun 2024, tepatnya pada bulan Maret setelah diguyur hujan lebat selama 3 jam. Dari hasil observasi kami, banjir di Rajabasa disebabkan oleh penyempitan sungai, drainase yang kurang baik, alih fungsi daerah resapan air. Pertama, penyempitan sungai. Seperti yang terlihat, sungai di Rajabasa ini begitu sempit, dengan lebar 2-3 meter saja dari beberapa titik yang kami ukur. Menurut beberapa penduduk yang telah tinggal begitu lama di sana, sungai ini dulu lebarnya mencapai 6 meter. Hal ini mungkin dapat terjadi karena rumah warga yang berbatasan langsung dengan sungai, di mana tanggul sungai menjadi rumah warga. Di atas sungai juga terdapat jamban yang dibangun warga. Dan tak menutup kemungkinan sampah ranting pohon atau benda lainnya dapat tersangkut di sana hingga menyebabkan banjir. Faktor lain yang menyebabkan penyempitan sungai ialah padatnya rumah penduduk. Dari data yang bersumber pada BPS Kota Bandar Lampung, pada tahun 2004, jumlah penduduk Kecamatan Rajabasa adalah 36.176 jiwa dan berselang 18 tahun, tepatnya pada tahun 2023, jumlah penduduk menjadi 55.096 jiwa. Yang kedua, drainase yang kurang baik. Dari hasil observasi kami, sistem drainase yang ada di Rajabasa, khususnya daerah perumahan, hanya terdapat selokan, yang dimana sistem drainase itu sangat penting untuk membantu proses pengaliran air saat hujan sehingga tidak terjadi genangan. Dan penyebab terakhir adalah area atau daerah resapan air yang dialihfungsikan sebagai lahan pembangunan, yang dimana nantinya akan didirikan mal. Karena menurut warga, sejak adanya proses pembangunan tersebut, seringkali saat hujan banjir akan datang. Data yang kami dapat dari beberapa berita online, pembangunan tersebut telah dimulai dari tahun 2021 dan hingga sekarang. Banjir yang terjadi di Rajabasa telah merugikan banyak warga, seperti perabotan yang rusak, hingga daerah kos-kosan yang sekarang tidak berpenghuni karena telah menjadi langganan banjir setiap banjir datang. Jika dilihat dari lebar sungai Rajabasa, kami menganggap bahwa sungai tersebut hanya selebar Siring. Jadi, apa sih sebenarnya perbedaan sungai dan Siring itu? Dan apakah sungai Rajabasa ini masih dapat dikategorikan sebagai sungai? Sungai adalah aliran air permanen atau semi permanen yang mengalir dari sumber air seperti danau, mata air, atau salju mencair menuju ke laut, samudra, atau danau lainnya. Sungai biasanya memiliki aliran yang terus-menerus dan berkelok-kelok mengikuti pola yang ditentukan oleh topografi lahan. Sungai juga memiliki dasar, tepi atau siring, dan mulut tempat aliran bermuara. Jadi, siring adalah istilah yang merujuk pada bagian tepi atau pinggiran dari sungai atau aliran air lainnya. Siring ini bisa berupa tanah, pasir, batu, atau material lain yang membentuk tepi aliran air. Siring sering sekali memiliki vegetasi seperti tanaman pohon atau semak yang tumbuh di sekitarnya. Siring dapat berfungsi sebagai pembatas alami antara sungai dan daratan di sekitarnya.
Melihat permasalahan yang ada, solusi yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah ataupun pihak berwenang hingga warga sendiri ialah perbaikan sistem drainase, sehingga jika sistem drainase telah sesuai standar yang ada, maka dapat mengurangi genangan air atau banjir pada area tertentu. Yang kedua, pelebaran badan sungai. Seperti yang terlihat, sungai begitu sempit sehingga jika sungai diperlebar, maka dapat menampung air lebih besar saat hujan datang. Namun, hal ini juga sulit untuk dilakukan karena badan sungai di beberapa titik berbatasan langsung dengan rumah warga, sehingga perlu penanganan khusus. Dan solusi yang terakhir adalah kembalinya daerah resapan air. Lahan yang sekarang menjadi lahan pembangunan dahulunya merupakan daerah rawa, sehingga saat dilakukan penimbunan untuk pembangunan, air yang datang tidak dapat terserap sempurna dan mengalir ke area yang lebih rendah. Ini adalah hal terpenting yang harus dilakukan. Area resapan air begitu penting untuk rumah di perkotaan dengan padat penduduk, sehingga jika terdapat area resapan air yang seimbang dengan padatnya rumah warga, maka banjir dapat diminimalisir.